Nah ini yang paling gue gak suka sama penikmat film era sekarang yang kadang so edgy dan sebagainya. Karena memang gak ada puasnya, ada aja kurangnya gitu. Dan sekarang kejadian juga sama How to Train Your Dragon. Meskipun memang ini baru 2 hari atau 3 hari rilis di bioskop, gue bisa ngebaca lah ya gimana kayak hype-nya teman-teman di luar sana, di luar negeri juga di sini. Dan banyak orang yang terlalu kayak animasi sentrisnya, jadi gue nggak mau nanti merusak versi animasinya. Ternyata pas nonton yang tadinya kata orang barat bahwa ini kaku, nggak ada nyawa, benar-benar kayak nggak ada improvisasi, emang bener plek ketipleknya itu benar-benar mirip banget kayak dalam komik. Dari awal scene-nya itu menurut gue itu mirip banget, tapi entah kenapa gue jadi kayak agak kontra sama mereka. Gue jadi suka ya, dan gue merasa kayak seharusnya adaptasi dari animasi se-legend How to Train Your Dragon harusnya memang harus kayak gini, nggak boleh ada improvisasi yang berlebihan. Bahkan mungkin ya ini lebih dari durasi versi animasi sekitar 20 menitan ya lebihnya, tapi memang nggak ada hal yang di luar dari cerita tahun 2010. Bahkan sutradaranya Dean DeBlois juga yang menyutradarai yang versi 2010 animasinya, dan sekarang dia menyutradarai ini menurut gue keren aja. Gue nggak tahu, bingung itu gimana gitu, karena memang dari awal sampai akhir film kita dijelaskan bagaimana development karakter Hiccup, gimana pertama kali dia bertemu dengan Night Fury, si Toothless itu, dan itu mirip dalam animasinya. Jadi menurut gue buat teman-teman yang mungkin sependapat dengan orang luar yang nggak suka dengan yang plek ketiplek gitu ya, mending kalian nonton film ini enjoy, nggak usah ekspektasi apa-apa, nggak usah nonton dulu animasinya lagi, rewatch lagi di malam sebelum kalian nonton ke bioskop, itu lebih menikmati. Karena gue udah kayak mempraktekkan itu. Jadi gue nonton, belum nonton, gue nggak usah nonton nanti, jadi kayak nanti gue membanding-bandingkan bla 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 setiap aspeknya. Ternyata pas gue nonton, gila ini fan service parah sih, nostalgia parah dari tahun 2010. Kita suka banget sama Toothless, dan sini bener-bener kayak plek ketiplek juga, Toothlessnya mirip parah sama versi animasi. Jadi memang ya kalau gue lihat dari sudut-sudut kekurangan, memang kalau dicari-cari memang iya, dari Dragonnya aja tuh memang dipilih kenapa nggak seseram yang versi live action, serealistis mungkin ada alasannya, karena memang kalau dibikin serem semua gimana lucunya si Toothless, gimana anak-anak mau nonton, gimana kita bisa menghargai versi live action kalau tiba-tiba berubah, masa Toothlessnya kan naga hitam bulat seram kayak gitu, jadi kan nggak lucu gitu. Jadi keputusan untuk buatnya mirip kayak dalam animasinya menurut gue putusan tepat, tapi memang kekurangannya adalah kayak kita merasa ini live action setengah live action. Kenapa gue bilang setengah live action? Karena yang gue lihat live action cuman dari sisi manusianya aja, dari segi pulau-pulaunya itu ya plek-ketiplek mirip gitu. Dan menurut gue Hiccup pun juga keren, dimana dia udah tahu nyawanya Hiccup di versi animasi dibawa ke sini, menurut gue hidup-hidup aja gitu. Terutama juga ya di bagian ending pas mereka memperbanyak adegan udara itu, gue puas banget, dan gue nyesel nggak nonton di IMAX ataupun di screen X yang gede gitu ya. Karena memang pas mereka di adegan akhir pertarungan itu, pas mereka si Toothless lagi terbang sama si Hiccup tuh, waduh, scoring yang lama dipakai, gimana gitu gak sih, gila, gue merasa enak, enjoy banget nontonnya. Jadi buat teman-teman yang tadinya sebelum nonton ragu ini mengkhianati versi animasinya gak sih, untuk apa dibikin versi live action, ternyata ini justru menekankan, dan juga tujuannya gue tahu bahwa si sutradara juga tim pengen mencari audiens baru, bukan penggemar animasi aja, tapi gen milenial, gen Z era sekarang tuh bisa menikmati si Toothless ini. Jadi kayak indah banget. Dan gue paling suka di sini mana CGI-nya tuh nggak pelit. Jadi dari awal sampai akhir filmnya panjang 2 jaman lebih itu, mereka nggak pelit sama CGI. Semuanya di sini CGI bener-bener kayak ini film mahal. Kita tahu bahwa film ini mahal, dimana CGI juga rapi. Meskipun memang ada di beberapa adegan gue kelihatan banget kayak green screen, terutama di adegan malam yang terlalu gelap, dark memang. Dan juga pas jadi kayak Aurora ya, itu kalau nggak salah ya, kalau teman-teman udah nonton koreksi, itu Aurora itu sih kelihatan banget sih green screen-nya pas yang lihat, kayak berasa ini jangan-jangan gue ingat yang adegan Indosiar yang mereka lupa editing gitu ya, mana masih di ruangan green screen, itu kayak gitu mirip. Cuman itu aja menurut gue yang agak kasar kelihatan, tapi sepenuhnya yang lain menurut gue fine-fine aja gitu. Tapi memang kalau mau cari 100% keren CGI nggak ada memang, tapi di sini 90% CGI, kualitas CGI-nya maknyus menurut gue, ini keren banget. Jadi sepanjang film gue menikmati ceritanya, gue melupakan semua yang ada di animasi, gue pengen duduk tenang,
Sayangnya lagi-lagi gue akan nonton di IMAX atau di Screen X, dinonton di biasa, karena memang ekspektasi gue biasa aja sama film ini. Ternyata sekeren itu. Dan untuk chemistry antara karakter gue juga cukup suka, dimana nih Stroik si ayahnya si Hiccup juga kan dia juga yang menyuarakan versi animasi kan. Dan sekarang dia datang juga di sini jadi hidup, dari suaranya mirip, wajahnya juga actingnya keren. Jadi kayak wah, ini bener-bener berasa kayak versi animasi dan kayak bener-bener mirip banget. Jadi kayak kita nggak ada yang oh ini beda nih, ini kenapa harus beda, kan gini ceritanya. Jadi susah kan kalau kita ngomong kayak gitu. Dan juga gue suka banget chemistry antara Stoik sama si Gober ya, temennya itu gue suka banget, dimana dia juga membina si Hiccup dari awal. Hiccup ini gimana kok orang-orang Viking ini kok pada membunuh naga ya, sebenarnya kan kita yang mengambil tanah mereka. Itu dapat banget itu, apalagi buat teman-teman yang belum nonton versi animasinya, adik-adik semuanya belum nonton versi animasinya, ini salah satu film paling rekomendasi di bulan ini sih. Kemudian juga si Astrid, dia juga suka banget, cantik dan bener-bener kayak tomboy, kekesan-kesan kayak bener-bener buasnya itu kelihatan banget. Pasangannya sama si Hiccup dapet. Ya kenapa orang bilang ini kaku kosong tuh gue aneh ya, kok bisa kayak gitu ya. Menurut gue ini fine-fine aja itu. Terbukti juga di IMDb itu skornya 8,1 loh. IMDb lo split itu ngasih skor 8,1, lu meragukan apa lagi film ini. Terus juga di Rotten Tomatoes memang kecil 79 versi si kritikusnya gitu. Tapi di versi audiens 99% men. Jadi gue gak perlu berlama-lama lagi review, kayaknya sepenuhnya ini juga tentang pujian terhadap filmnya yang mana gue puas banget. Jadi gue sarankan teman-teman pengen nonton minggu ini, bang film rekomendasi minggu ini apa? How to Train Your Dragon sih menurut gue. Itu salah satu rekomendasi menurut gue, semua kalangan bisa nonton, kalian bisa aja keluarga kalian semuanya. Terdengar kayak endorse ya, terdengar seperti review bayaran ya, tapi enggak, beneran gue suka dengan film ini gitu. Jadi kalian nonton aja. Jadi secara keseluruhan gue suka banget, terutama di scoring pas mereka melayang-layang tuh sampai sekarang gue terngiang-ngiang. Oh my god, itu keren banget, Hiccupnya keren, karakter chemistry-nya keren, pulau-pulaunya bener-bener plek-ketiplek mirip. Dan bahkan gue mikir kenapa nggak One Piece nanti dibikin gini gitu, bakal keren banget. Kenapa Avatar harusnya kayak gini. Bahkan setelah gue nonton Avatar yang kedua, gue merasa kalau kayak adegan naganya itu, meskipun naganya imut-imut lucu kayak gini, gue merasa kok lebih seneng yang versi ini. Jadi sekeren itu menurut gue. Jadi buat teman-teman yang waktunya luang gitu atau pengen kayak menghilangkan lelah, udah nonton How to Train Dragon menurut gue. So di akhir review gue gak akan panjang-panjang lagi nge-review, jadi gue akan langsung berikan skor untuk film ini ada di angka 85 dari 100. Tentu saja dengan skor tersebut sangat rekomendasi. Dan kenapa gak 100? Gak ada film yang sempurna, sama kayak kita manusia gak ada yang sempurna gitu. Jadi buat teman-teman, channel ini juga gak sempurna tanpa subscribe kalian. Ya keren banget bridgingnya yang masuk gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dan kebetulan lagi nonton asik-asik, oh iya gue belum subscribe dulu dong supaya channel kita naik. So sampai jumpa di konten review selanjutnya.